Ya. Oh ini guys, makasih. Hujan masih turun guys. Terima kasih. Kalau jalur utama kita lewati Rumah kelahiran Bung Hatta. Udah keluar burung blekok-blekok gitu. Iya itu tas saya. Ya, dia pindah ke Selamat pagi teman-teman. Sekarang itu jam 9.46 dan posisi saya masih berada di Kota Padang dan akan mereview tempat saya menginap semalam. Kita mulai dari tempat tidurnya. Ini dia. Jadi ini ukuran kasurnya king size. Di sini saya menginap, ada colokan listriknya. Terus ini dikasih lemari dan ada sajadahnya di dalamnya. Terus dikasih hanger juga 4. Ini cukup luas ya buat ruang penyimpanan. Buat yang mau transit ataupun tinggal lama ini oke banget ya. Terus ada meja kerjanya guys. Colokan listriknya juga, dikasih air mineralnya 2, handuknya 2, terus AC ya. Dan ini kabinetnya hambalan banyak banget ya, bisa naruh barang. Dikasih tempat sampah juga. Terus ini kamar mandinya. Iya, ada pancuran, ada keran, toilet duduk, juga ada tempat buat naro-naro gantung-gantung apa gitu. Dan saya menginap itu di Ok Polamas Residence ya, di Ok Polamas Residence. Dan saya dapat harga, percaya atau enggak, 120.000 buat fasilitas semewah ini. Oke guys, kita langsung check out aja ya. Yuk, kita langsung check out aja. Kunci yang kedua. Kita balikin kunci, terus sekalian ambil deposit guys, 100.000. Jadi di sini itu menginap 120.000, deposit 100.000. Ketika kita mau check out, kita balikin kunci sekalian ambil depositnya ya. Oke. Oh tidak mau check out? Ya. Kamu itu 284 check out. Yuk, beres, ambil deposit 100.000. Ini parkiran motornya ya. Dia sejenis apartemen tempatnya ini. Nyaman banget. Luas, dia ada 2 gedung tuh dia. Townhouse Ok Polamas Residence. Ya. Terima kasih Ok Polamas sudah bisa menginap di sini dengan harga yang sangat murah ya guys, 120.000 dengan fasilitas seperti yang tadi Anda lihat. Yuk, di jam 10 ini saya udah tembak. Jadi titik perhentian berikutnya di etape ke-6 ya. Di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026
Untuk etapa ke-6 dari Kota Padang kita menuju Kota Bukit Tinggi. Itu dia planning riding hari ini. Kalau kita tembak langsung ke Bukit Tinggi itu cuman 2 jam dari sini ya guys. Nah, nanti niatnya sih menginap di daerah sana. Hotel saya belum pesan karena waktu masih panjang sih, cuma 2 jam doang ya. Nah, cuma sepertinya sebelum kita ke Bukit Tinggi, saya akan ajak teman-teman ke tanjakan Sitinjau Lawik. Iya, kita ke sana dulu. Jadi kalau karena berbeda arah dia ya, dari sini kalau langsung ke Bukit Tinggi itu cuma 2 jam, tapi kalau ke Sitinjau Lawik kita akan butuh waktu 2 jam lebih lagi, jadi sekitar 4-5 jam. Tapi untuk ngilangin penasaran saya, dan juga mungkin teman-teman sering lihat banget itu di shorts muncul tanjakan Sitinjau Lawik yang ekstrim, curam segala macem. Yuk, saya akan ajak teman-teman buat ngilangin penasaran saya dan teman-teman semuanya, kita samperin tanjakan Sitinjau Lawik kayak apaan. Oke guys, sama-sama aja ya. Let's go. Asik. Jarak dari penginapan saya guys ke Sitinjau Lawik ini cuma 33 menit. Bener gak ya? Cuma setengah jam, cuma 16 kilo. Saya antara yakin gak yakin deh. Saya bingung cari di Maps-nya itu ada Sitinjau Lawik pakai W, ada macem-macem. Tapi kalau saya lihat dari fotonya yang di Sitinjau Lawik ini, kayaknya sih bener. Soalnya komen-komennya buat ngetes jantung, buat jalur ekstrim bla 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 gitu. Coba ya, kita sama-sama ya. Kalau bener sama-sama, kalau nyasar ya nyasar sama-sama. Ya nikmati aja ya. Namanya di provinsi orang, di provinsi sendiri aja masih suka kadang keder kan. Karena bumi Allah itu luas sekali. Ya seperti ini kondisi dan situasi di Kota Padang di jam 10 pagi ini ya. Sebelah kiri saya ini kayak banjir kanal timur kalau di Bekasi ya. Kalau di sini apa namanya saya nggak tahu nih, kalinya panjang. Kita di jalan di sebelah kali. Dari Bengkulu kita BD masuk di Padang, ini platnya banyakan BA ya guys. Yuk. Ya, mulai keluar dari gang menuju jalan besarnya. Ini dia Trans Padang, guys. Padang ada transnya juga, asik. Sarapan nasi kuning enak kali ya, kalau ada. Ya, udah mulai. Soalnya jam 10 sih ya. Buat teman-teman yang orang Padang, apa sih masakan makanan paginya, maksudnya sarapan apa? Kalau di Jakarta kan ada nasi uduk, lontong sayur. Di sini makanan khasnya apa kalau buat sarapan pagi? Tuh apa ya, buah apa ya? Wih, Tam Kargo yang ada di Bambu Apus ada di sini juga.
Apa nih? Bubur ayam, nasi uduk. Nasi kuning dulu. Nasi kuning. Kerupuknya. Nih, saya sarapan pagi di sini ya, guys. Di sebelahnya Kodim. Tuh. Kita masih ke arah sana. Let's go. Yuk. Sarapan nasi kuning 12.000. Murah meriah. Di Kodim. Sebelahnya Kodim ada tukang nasi. Oh, ini Polsek Luki. Di sebelah Kodim ada nasi kuning, ada apa jajanan-jajanan gitulah. Ayo, kita mengarah ke Sitinjau Lawik. 21 menit. Kalau begini kan enak ya. Udah dikasih pondasi perutnya kan, nah jadi agak oke gitu, udah siap tempur ya. Cuma satu yang kurang, ngopi ya. Ngopinya di atas-atasan aja ya, soalnya tadi di tukang nasi kuning dia nggak jual kopi, jadi ngopi-ngopinya di ya perjalanan di sana ke sana lah. Di Sitinjau Lawik kan banyak tikungan-tikungan, truk-truk besar, pasti ada tempat singgah-singgah gitu kan, harusnya. Yoi, dinding pak, dinding, hey. Kita berkendara di Kota Padang, guys. Kita mengarah ke Bukit Tinggi. Namun kita melipir keluar jalur dulu ke Sitinjau Lawik. Jadi Sitinjau Lawik kayaknya tanjakan, kita tanjakan dulu atau turunan dulu, nanti balik lagi gitu arahnya. Soalnya Bukit Tinggi arahnya berlawanan, berbeda jalur. Dia kayaknya nembus ke lintas timur ya, atau lintas tengah gitu. Ini kan kita di jalan lintas barat nih. Pasar Bandar Buat. Nah. Di Sumatera Barat saya pernah dengar deh apa ya, dibenerin ya kalau salah ya, itu kantongnya Gerindra ya. Jadi ngomongin politik. Cuma kan emang kita sering nonton di TV itu kan, ketika pemilu-pemilu gitu, ini kantongnya Presiden Prabowo gitu kayaknya, Gerindra. Dan satu fakta yang terjadi dan keanehan itu adalah, katanya sih PDIP di sini selalu kalah lah pokoknya. Tak bener apa enggak ya, tapi bingung gitu katanya. PDIP di sini selalu kalah gitu. Suaranya maksudnya tidak sebaik dengan provinsi-provinsi lain.
edit aja kali ya ngomongin politik gini. Nah, saya mau ngomongin gini. Ya, kayak gini-gini, Ciakmart segala macem. Nah, saya baru dengar tuh dari abang-abang di Puncak Mande. Jadi, kenapa nggak ada Indomaret sama Alfamart di Kota Padang ini, di Sumatera Barat? Seluruhnya, seluruh Sumatera Barat ya. Di Provinsi Sumatera Barat tidak ada Alfamart, tidak ada Indomaret karena katanya emang peraturan perdanya dari Gubernur Sumatera Barat gitu yang melarang ada Indomaret dan Alfamart. Mungkin mempertimbangkan segala macam permintaan warga juga gitu. Jadi persaingan dengan UMKM-nya gitu. UMKM di sini biar tidak terlalu banyak saingan. Mungkin begitu kali ya, warung-warung lokalnya gitu. Jadi itu dia alasan kenapa tidak ada Indomaret dan Alfamart, karena memang ada perdanya dari Gubernur Sumatera Barat sendiri. Gitu guys. Kalian udah tahu? Apa baru tahu? Nah, seperti itulah informasi yang saya dapat. Nih cuaca, iya bener cuaca. Semalam gerimis-gerimis di Kota Padang ini. Gerimis-gerimis kecil sih ya, rintik-rintik doang gitu. Saya semalam kan nyari makan, nyari kopi keluar dari penginapan itu kan, dari residence Polamas. Itu hujan rintik-rintik semalam. Ini sekarang juga kayak mendung gak sih? Apa karena saya pakai visor? Entah. Iya agak mendung ya. Ya semoga tidak hujan ya guys. Ini cuacanya sejuk apa? Oh iya, mungkin karena kita menuju ke bukit juga kan. Biasanya awannya lebih tebal gitu, atau kabutnya apanya. PT Semen Padang, gambarnya tanduk tuh. Semen Padang, bukan ada apa ininya ya? Ada klub bolanya juga kan? Semen Padang FC. Di sinilah pabriknya si Semen Padang. Ya. Itu gedung karyawannya aja gede banget. Ya, dari sini 9 menit. Saya kayak kurang yakin ya bahwa ini si Tinjau Lawik yang tanjakan viral itu. Soalnya jalannya kayak nggak seperti yang di video itu. Dari sini 9 menitan lagi. Bener gak sih? Indaurung namanya. Ya, Indarung. Jalan Raya Indarung Padang. Ini kaca saya mulai ke tetesan ini ya, hujan ya. Hujannya rintik-rintik. Duh, basah kan. Nah, orang udah siap-siap pakai jas hujan aja nih, berarti di atas hujan kali ini. Apakah benar ini si Tinjau Lawik, saudara-saudara? Sepertinya iya. Mirip-mirip dengan di video. Cuma belum nemuin tanjakannya sih.
Ini seperti ini, bener. Kayak semacam pintu gerbang gitu. Saya roll terus ya, biar tahu dari naiknya. Dari bawah tadi kan dari Kota Padang menuju ke jalan tanjakan Sitinjau Lawik. Jalannya masih biasa aja ya di sini. Nanjak sih, cuman biasa lah. Ya, 4 menit. Tuh kan banyak warung-warung kopi kan. Ngopi-ngopi di situ aja. Tuh sedang ada pembangunan apa ya guys? Banyak beko-beko di sana atau penambangan di sini, bukan? Ada batu besar di atas tuh, tapi dipahat dia kayak dibentuk gitu. Atau mau dibikin tulisan gitu kayak Hollywood gitu kali kan? Oh ini Sitinjau Lawik gitu mungkin. Nah ini apa nih? Oke kita lihat. Ada pelangnya. Bener men, ini kayaknya nih. Hati-hati lokasi rawan kecelakaan Sitinjau Lawik. Di depan tanjakan panjang, pastikan kondisi kendaraan Anda layak jalan. Oke, kita masuk Sitinjau Lawik. Oke saudara-saudara, seperti apakah jalan tanjakannya ini? Securam apakah? Saya udah tes di Dieng ya. Nah, mari kita tes juga tanjakan. Ini tanjakan Cikarim Dieng udah. Nah, ini episode keduanya nih untuk episode tanjakan-tanjakan ekstrim yang ada di Indonesia. Tanjakan Sitinjau Lawik. Apakah gimana? Nah, jangan lah ya. Semoga aman dan selamat semuanya yang melintas di sini. Rapat ya. Nah, kalau soal rapatnya ini ya karena mobil-mobil besar di depan ini kan guys. Ya kan dia jalan aja pelan, apalagi nanjak. Nah, jadi bener-bener berat kali. Sama ya. Menyalip. Yuk. Tanjakannya masih biasa aja. Ada peringatan lagi tadi, Anda memasuki lokasi rawan kecelakaan. Iya. Masih landai-landai saja. Oh, mobil-mobil pada buang kanan semua. Apakah ini tikungannya?
Oh, tuh yang pada ngonten tuh. Oh, ini guys. Udah. Udah sampai. Dah. Gitu doang. Ya. Udah sampai di sini. Coba kita terusin. Jadi kalau emang itu ya tempatnya, bisa saya simpulkan tanjakannya nggak cuman tikungannya, karena bener-bener set-set gitu, kayak segitiga gitu. Itu yang bikin bikin gagal nanjak. Dan emang harus buang kanan, kalau sini langsung kiri nggak bisa ya. Ini dia. Oke, tikungan kedua. Apakah ada lagi? Kayak yang paling bener-bener kayak tusuk sate gitu, apa ya sebutannya sih kalau yang segitiga gitu? Itu doang kayak deh yang pertama. Yang kedua iya juga, tapi nggak terlalu seperti yang pertama. Dan di atas itu saya lihat ada banyak bukit-bukit banyak yang lagi pada ngonten gitu. Itu kan sering kita lihat ya. Di atas itu dibangun kayak gubuk gitu. Mungkin tempat tidur mereka. Ngonten hari-hari. Habis kayaknya. Oke. Saya set ke perhentian selanjutnya. Nah, kan bener. Disuruh balik lagi. Oke. Tadi tanjakannya, sekarang turunannya. Jadi kalau bisa saya sempurnakan kalimatnya itu sebenarnya tanjakan tikungan Sitinjau Lawik gitu. Jalannya sih beton ya guys. Oke, sekarang kita tes turunannya tikungan Sitinjau Lawik. Ini yang pertama. Ya kayak gitu. Cuma emang anehnya sih itu tikungannya kok bisa dibikin kayak begitu modelnya ya. Kenapa nggak dibuang dulu gitu jauh. Itu bener-bener nanjak nikung lagi. Gimana? Pendek jadi nafasnya tuh. Ini tem kargo nih, siapa nih? Plat Jakarta. Jadi di deket daerah saya itu ada ini ya, ada punya teman banyak orang anak-anak tam kargo. Makanya saya agak-agak ngeliat, siapa tahu drivernya saya kenal. Plat B juga kan, Jakarta dia. Ada monkey guys di sini guys. Ya Allah, ada yang tangannya buntung ya. Ini dia biasa tempat konten. Heda, makasih. Ini guys. Yuk. Ya, udah nggak penasaran lagi ya. Sitinjau Lawik yang selama ini cuma bisa saya lihat di
short gitu, mobil truk pada mundur sampai terguling, banyak sekali kejadian memang di sini. Dan ini kita samperin dan kita lihat permasalahannya memang di tikungannya itu bener-bener tajam banget ya, tajam tikungannya, itu yang bikin mereka mungkin gagal nanjak. Selain juga muatan berlebih sama kondisi kendaraan, itu aja guys. Oke, hilangkan penasaran kan? Gitu, kalau penasaran sama sesuatu, cari di Google, banding, cari-cari lagi. Masih kurang yakin juga, samperin tempatnya. Buat ngilangin penasaran, jadi kan tidur bisa nyenyak. Siapa juga yang penasaran sama tanjakan gitu ya? Ya kalau yang orang hobinya kan. Oke, si Tinjal Lolik beres, kita cus ke Bukit Tinggi. Dari sini 3 jam ya ke Bukit Tinggi itu. Tapi mungkin ini karena hari Jumat ya. Ya di perjalanan deh, mungkin sholat Jumat dulu. Sekarang ini jam setengah 12 ya. Setengah 12. Sholat Jumat dulu baru kita melanjutkan perjalanan. Atau kayaknya hari ini kan lumayan diskon jamnya itu. Biasa saya tiap hari itu ya sampai di etapa ke 5 ya, itu 350 kilo 350 kilo, aduh, sekitar 6-7 jam, 8 jam, 7 jam, 8 jam perjalanan. Hari ini kita diskon dulu, kita menginap di daerah Bukit Tinggi gitu guys, biar kita maksimalkan juga waktu istirahatnya kan. Ya, kita di perempatan sini setelah dari Tinjal Lulik turun ke arah Kota Padang. Di sini kita ke kanan, guys. Saya lihat tadi penunjuk arahnya itu sama dengan ke arah bandara dia. Bukit Tinggi. Yuk. Pos Lantas Lubuk Begalung. Ini. Oh, ada mobil SIM kelilingnya juga ya. Jadi enak buat perpanjangan SIM. Dekat mungkin dari rumah-rumah orang ini. Yuk, sambil mencari masjid. Ini jam 12 kurang ya. Kita ketemu masjid besar. Minggir dulu ya guys. Saya sholat Jumat dulu nih. Ada masjid agung gitu, masjid raya, yang besar lah. Ini saya sambil lihat kiri kanan, tapi yang searah aja ya, biar lebih simple. Semen Padang sampai punya rumah sakit juga loh, Semen Padang Hospital namanya. Nah, sorry.
sini kali ya. Jumatan di Masjid Jamiatul Huda Ketaping. Bismillah, lanjut. Panas. Sekarang jam 1:12. Jarak ke Bukit Tinggi sekitar 90 kilo guys. Yuk, 2,5 jam menuju Bukit Tinggi. Ya, katanya sih Bukit Tinggi tempatnya sejuk. Yuk. Daripada di sini panas ya. Panas banget ini. Visor hitam turun. Set, ya nyangkut lagi. Asik banget ini ya. Dia bensinnya pakai botol air mineral. Tangkinya pakai botol air mineral guys. Becak motor di Padang. Ya, setelah sholat Jumat kita lanjut ke Bukit Tinggi. Ya, lampu lalu lintas sepertinya mendukung. Kita datang ke lampu merah, dia kasih hijau. Nah, kalian tahu apa? Saya punya remote-nya. Nih di bawah. Wajib banget ya pakai visor hitam atau kacamata lah. Ini bener-bener panas, pol, terang benderang. Halte Polsek Kuranji. Nah, itu haltenya. Waduh, jatuh apa tuh? Di depan Migacuan guys. Pada berhenti semua orang. Apa itu? Wah, ada-ada aja. Terus saya lihat sih bocil kayak deh, boncengan berdua gitu, pakai motor Beat apa? Jatuh tengah-tengah. Tapi kayak di Uber apa gimana? Entahlah. We don't have time all day ya. Lanjut. Di Bukit Tinggi ini guys, kalian mau saya kemana? Hah? Jam Gadang. Mana lagi? Lobang Jepang. Terus Ngarai Sianok. Basko City Mall. Gue kirain bakso. Ya, mallnya orang Padang. Basko. Kayaknya pasti ada lagi dong yang lebih gedenya nih. Bukan kotanya sih. Udah mulai ke pinggir nih. Kalian mau kemana guys? Saya ke ini, di Bukit Tinggi nih, di Lobang Jepang. Terus apa tuh? Ya, satu ketika saya lagi searching, ternyata proklamator kita tercinta yaitu Bung Hatta, ternyata dia lahir di Bukit Tinggi guys. Dia orang Sumatera Barat dan lahir di Bukit Tinggi. Dan di Bukit Tinggi sana ada rumah kelahirannya Muhammad Hatta, atau yang biasa kita kenal dengan Bung Hatta, Bapak proklamator tercinta. Jadi insya Allah nanti saya juga coba lihat, mampir. Juga pas momennya kan, di bulan Agustus ini kita lihat rumah kelahirannya Bung Hatta. Oke, sama-sama aja guys, kita terus lanjutkan perjalanan menuju 0 km Sabang. Nah, ada apa lagi nih? Rame-rame. Ada apa sih?
Ambo nggak paham loh. Kayak rame-rame habis ada kejadian entah apa. Tuh ya, Alfamart Indomaret diganti dengan Budiman Swalayan apa gitu. Mungkin nama pemiliknya ya, nama tokonya. Tapi nggak ada Indomaret dan Alfamart. Itu fakta lainnya tentang Provinsi Sumatera Barat. Yap. Lurus-lurus aja. Ini nama daerahnya Batang Anai. Di Batang Anai ini, nah saya melihat apa ini? Kayak stasiun. Ada tulisan KAI-nya sih ya. Stasiun Duku. Stasiun kereta api Duku di Sumatera Barat. Di sini tipe pengandarnya ini ya, sama persis kayak di Jakarta gitu. Nggak bisa ngelihat di depannya itu pelan gitu. Walaupun di pinggir juga diklasonin gitu, suruh maju, suruh cepet gitu. Jadi bawa motor pelan-pelan di sini. Kayak di Jakarta juga kan gitu kan, kalau bawa motor pelan-pelan di depan kita tuh kayak, atau bawa mobil minggir gitu. Di sini juga begitu ya. Saya berapa kali di pinggir gini lagi ngomong gini, Ridin gitu, Ridin. Nah. Dia nyuruh maju penegor ya, nggak tau lah. Ini ada travelnya kali ya, atau angkot. Lubuk Basung Express. Ya nih angkotnya di Padang ya, menuju Lembak, apa itu, Lebak Basung kali. LB itu apa sih? Lubang atau Lebak lah. Angkot elfnya ada juga di sini. Nah itu angkot tempurnya tuh, warna oren. Wih, dimodif ya depannya ya. Tampilannya jadi kayak mobil-mobil Batman tuh. Tiga mobil tampang depannya kayak gitu semua. Keren. SPBU-nya juga berarsitektur. Jam gadang apa, rumah Minangkabau. Masih di Batang Anai guys, cuaca kayaknya mendung ya. Hujan, tunggu dulu, nanti saja setelah maghrib. Sepertinya mendung dan mulai netes juga di visor helm saya ini. Cuma masih yang sangat hujan ringan lah ya. Kita lanjut aja terus. Please jangan hujan dulu dong ya Allah. Nah, lampu penerangannya nih yang tadi saya bilang nih. Kalau di Jawa Barat itu ya, efek daripada KDM itu dia bikin lampu jalannya tuh ada arsitekturnya juga, seperti entah kujang atau apa gitu. Pokoknya bagus lah. Kalau di Sumatera Barat ini, nah kan, hujan. Aduh, warkop. Kita cari warkop guys. Wah, hujannya deras nih. Bentar, saya nyari-nyari. Yang searah aja tapi ya.
Oke, ada tuh. Ya puter. Sini ada nih. Sini aja lah dulu. Ada kopi, Bu? Boleh naik ke sini ya? Biar gak kehujanan. Hujan masih turun, guys. Stop dulu di warung di jalan ini sambil ngopi dulu. Gas hujan sih bawa, cuman lagi malas banget makanya. Aku lah sambil water break ya, santai. Sambil nyicil-nyicil ngedit. Mode hujan-hujanan. Bu, sambil bayar, Bu. Berapa? 15? Semuanya? Udah. Oh, ada nih. Hujannya masih deras banget ya. Oke, lancar. Ayo, Bu. Dari tadi otak-atik remote-nya. Tahu-taunya standar. Hal sepele ya. Oke guys, sekarang mode hujan-hujanan. Let's go. Aduh, kacau negara nih. Cukup lama juga ya, ada 1 jam mungkin ya di warung tempat tadi saya singgah itu. Ngopi, sempat makan mie juga. Habis sambil nungguin hujan juga kan, sambil nyantai juga. Kelamaan lah, kok gak berhenti nih. Kacau negara kan. Sekarang udah jam 3 ya. Padahal musim kemarau kan harusnya ya. Tadi saya tanya sama ibunya, ini hujan terus, Bu. Dia bilang baru 2 hari ini hujannya. Wah, saya calon lepek nih. Kacau, udah kacau. Ini penutup rain covernya cuman di bagian belakangnya aja dia kan, bagian depannya itu yang di talinya nggak ada. Terus saya bawa plastiknya, ternyata nggak muat. Itu plastiknya padahal dari laundry, waktu saya tasnya di laundry ini kan dapat plastiknya tuh. Ternyata karena belum diisi ya, jadi muat-muat aja. Begitu diisi, buset, kagak muat pisan. Biarin lah, kalau yang basahnya sebelah bagian sana kan. Kalau bagian sana insya Allah nggak nembus lah sampai ke dalam. Gitu. Ayo Samsung. Ini saya pakai navigasinya pakai HP Samsung A14 ya. Ini udah IPS apa gimana itu? IP5 atau berapa itu yang pengetesan di dalam air ya. Jadi handphonenya udah tahan air. Udah saya pakai hujan-hujanan berapa kali, aman-aman aja sih.
Cuma itu dia punya layar sentuh karena kena hujan, kena air, jadi tuh suka mencet-mencet sendiri dia. Sung, macam-macam langsung ah. Sung, ini nyasar lu, ngaco lu ah. Yang bener Sung. Nah, itu dia. Coba. Mau nggak? Iya ya. Ya, lurus-lurus aja sih harusnya sih. Hujannya deras guys. Tuh, kenapa dia ke jadi kecil ya, membesar. Pencet ininya. Oke. Satu jam 20 menitan lagi menuju kota Bukit Tinggi. Dan soal planning mau ke Lobang Jepang, ya kita lihat ya, kalau udah ada dekat hujannya berhenti, mungkin kita akan singgah daripada jadi PR buat besok kan, atau tidak disinggahi gitu, tidak dilihat, sayang juga kan, jauh-jauh udah di Bukit Tinggi, kenapa nggak mampir ke tempat-tempat tersebut, sejarah-sejarah itu kan, Lobang Jepang sejarah, terus ke rumah kelahirannya proklamator tercinta Bung Hatta juga di situ. Hampir ya, kita coba lihat singgah-singgah. Soalnya nggak terlalu jauh juga sih dari tempat saya menginap. Jadi biar besok itu saya kayaknya ke Padang Sidempuan ya. Jadi itu jaraknya 7 jam. Ya sekitar 7 jaman. Jadi biar pagi langsung cus meluncur ke Padang Sidempuan gitu niatnya. Ini kan masih jam 3 lah, jam 4 jam 5 kita explore dulu di sini di Bukit Tinggi, baru besok jadi bangun tidur langsung berangkat langsung mengarah ke Sidempuan gitu untuk menghemat waktu kan. Soalnya 7 jam sendiri itu. Makin kesana makin gelap ya, awannya tebel banget, mendung, awan hitam gitu kan, udah pasti hujan di sana tuh. Baru ini ya, kita ngerasain hujan dari etapa pertama sampai dengan sekarang hari ini 5 atau 6 nih ya, itu baru hujan di Padang menuju ke Padang Sidempuan. Dari Padang menuju ke Bukit Tinggi baru kita riding hujan-hujanan kayak gini. Ya, dinikmati saja ya, karena memang cuaca di Indonesia itu tidak tidak stabil, sering berubah-ubah. Walaupun musimnya musim kemarau ya, hujan itu bisa turun kapan saja. BMKG punya prediksi kan, tapi Allah yang punya bumi ini, punya langit ini, dia yang berhak menurunkan atau tidak menurunkan hujan gitulah. Jadi kita fleksibel aja. Kayak sedia jas hujan, saya pakai yang PVC jadi aman lah, nggak bakal nembus. Terus pakai sandal jepit. Tas masukin dalam box atau dalam bagasi kan, aman. Sarung tangan lepas, saya punya nggak waterproof. Jaket juga lepas. Nah, ambil sisi positifnya aja ya.
Jadi nggak gerah gitu, nggak ngelekep, enak. Ya, lampu merah tak dipedulikan sepertinya. Oke. Ini ada apa nih? Jalan tol Padang Cicincin. Di sebelah kiri saya tadi. Jadi kita kalau yang mau touring, apalagi solo riding gitu, berkendara sendirian, itu mesti siap ya dengan segala macam kondisi. Dan harus bisa menanganinya sendiri gitu. Ya rutenya nentuin sendiri, dibantu Mbak Gemini. Kalau sakit ya berobat sendiri, obatin diri sendiri. Jadi ya ada enaknya sih ya. Kita bebas. Kita yang bisa ngatur sendiri ritmenya. Mau berangkat jam berapa, sampai jam berapa, mau kemana dulu. Cuma ya gitu, kalau ada kendala apapun itu, cuaca kah, atau stamina kah, ya harus siap. Seperti yang saya bilang sebelumnya, di balik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, kalau yang buat riding, di balik motor ya, di balik motor yang di balik riding yang sehat terdapat motor yang terawat juga, gitulah. Mulai halu kayak ini. Apa ini? Upiak Banun. Saya sambil nyari ini ya, si siapa? Hayati. Iya. Hayatinya di Bukit Tinggi, apakah ada? Meluncur dari Kayu Tanam, kita masuk ke Nagari Guguak. Nagari Guguak. Ini rapat banget ya sama motor apa gitu. Apa ini? Kurangi kecepatan daerah keramaian. Apa ini? Oh, karena perkampungan ya. Banyak lalu lalang mungkin. Cuman nih karena hujan jadi. Oh ya banyak. Ya ada masjid, ada pasar gitu. Jadi orang nyebrang mungkin. Nagari Guguak. Buat teman-teman yang nonton channel ini, ada yang tinggal di Nagari Guguak? Yang mana rumahnya? Iya. Di Sumatera Barat ini adalah provinsi tengah-tengahnya kayaknya ya. Di Pulau Sumatera antara Aceh dan Lampung. Kalau lihat di Google Maps sih emang tengah-tengahnya antara ini ya. Sumatera Barat adalah provinsi yang ada di tengah-tengah Pulau Sumatera. Jadi kira-kira udah setengah jalan lah ya. Ini udah hari ke-6 dan etape ke-6 ini ya. Saya ada di Pulau Sumatera. Berarti mungkin kalau setengahnya mungkin 6 hari ke depan saya ada di Sabang. Insya Allah, amin, 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 amin ya robbal alamin. Bisa tercapai di Pulau Weh ya. Di Sabang di 0 kilometernya gitu guys. Ikutin terus. Di sini jalannya udah mulai menanjak ya. Ya, karena perjalanannya kan ke Bukit Tinggi kan. Bukit Tinggi kan ya karena bukitnya tinggi kan.
Padang Pariaman. Tulisannya sebelah kiri itu ada I love Padang Pariaman. Ini kah? Ada Padang Pariaman, ada Padang Sidempuan. Iya, kita masuk ke jalur perbukitan. Khasnya seperti ini. Berkelok-kelok, berlajur kuning dia. Asik. Cuman ini karena hujan ya, saya kurang berani untuk rebah-rebah gitu. Ngelicin, nyerosot, ninggal. Kelihatan guys, kabutnya tuh di atas udah mulai ya tebel tuh. Tuh, apa lagi nih? PT Semen Padang apa nih? Tugunya kali. Wah, pohon apa nih besar sekali. Selamat datang di apa ini? Kabupaten Tanah Datar. Cagar alam, asik. Foto dulu kali ya. Foto dulu deh sebentar deh. Oke guys, sebentar ya. Oh, Ngarai Sianok apa kalau nggak salah. Saya tembak yang pertama tuh. Pokoknya ada Bung Hatta, Ngarai Sianok sama Jam Gadang. Ini bukan? Oh iya bener nih, Taman Panorama. Itu dia bener. Mau lihat? Oke, kita masuk dulu berarti. Mari kita hilangkan penasaran. Kita coba masuk ke Ngarai Sianok. Ini dia. Pintu keluar. Yuk guys, kita ke Ngarai Sianok. Bang, boleh nitip ini dulu gak? Saya mau masuk ke Ngarai Sianok. Ya, boleh. Oke, makasih. Ya, tiketnya 20.000, terus pintu masuknya dari sini. Lihat mana? Di sini. Depan ke kiri nanti ya. Iya, kan? Kasih. Yuk, masuk Ngarai Sianok. Ya. Dan itu dia. Ngarai Sianok. Lumayan keren ya. Bagus lah. Betul kan? Gimana menurut kalian? Siap. Pentingnya Ngarai Sianok luar biasa. This is it. Ngarai Sianok. Di sini.
Kelihatan? Ya bagus sih. Medan nan bapak nih. Apalah itu artinya? Ini ada bapak-bapak, ibu-ibu lagi pada. Kelilingin terus. Bagus ya. Katanya sih ada monyet. Tapi sih belum melihat ada monyet gitu. Udah nunjukin arah pintu keluar tuh. Sono katanya. Turun lagi kemana nih? Nih? Iya. Jadi kalau abang misalkan mau turun, saya kan pemandu. Hah? Biar abang lebih paham, biar jelas abang mau turun ke bawah. Kita nengok nanti bang lubangnya kayak gini bang, kita keliling 750 meter nanti. Terus? Kalau misalkan abang mau dikasih informasi, diceritakan di dalamnya biar lebih tahu kan penjara, dapur. Bisa dipandu di dalamnya. Di dalamnya kayak gini bang. Lubang Jepang. Pintetan bang. Lubang yang abang lihat ini kurang lebih ada 1,5 kilo ya kan. Panjang ya? Jadi yang kita lewati nanti separuh dari lubang Jepang ini, kita sekarang ada di sini. Nanti turun tangga sampai di sini, habis tangga datar. Di dalamnya nanti kita bisa lihat ruang senjata ada 6, ada 2 ruang makan, 1 ruang sidang. Dan ini ada sisanya kamar tidur tentara Jepang, ada 12 lorong. Di lorong 2 ini kita nggak lewat karena langsung tembus ke jurang dengan kedalaman 70 meter jurang. Lampunya pun dimatikan bang. Terus di dalam ada penjara, dapur, pintu penyergapan. Jadi keliling lubang Jepang ini kurang lebih butuh waktu semua ya bang, 35 menit sampai 40 menit perjalanan. Kalau kita keliling semua. Kalau jalur utama kita lewati kurang lebih 25 menit bang. Jadi udara di dalam sejuk. Nanti saya yang bantu, misalkan abang mau masuk nanti, saya bantu nanti ngarahin di dalam sini. Karena lubang ini di dalamnya nggak ada tulisan-tulisan kayak gini. Dulu pernah dibikin arah panah sama pemerintah daerah, tapi pengunjungnya rusak. Kalau kerusakan di dalam ini banyak sekali yang dirusak pengunjung, seperti coret-coret, terus banyak batu-batu kami ini dikorek-korek pengunjung rusak gitu. Kayak gitu. Jadi misalkan abang mau turun, terus dipandu nanti ke bawah. Jadi diceritakan sama kayak mereka di depan kan. Jadi dia masuk dibantu sama pemandu. Nah, yang bentuk bulat ini asal cuma 1 orang ini bisa lalu. Kecil, sempit, merayap ini melewati. Capek sih bang saya sebenarnya. Sebenarnya kita nggak masuk keluarnya ke sini. Enggak, ya turunnya ke sana kan nanti naik lagi ke sini. Nah, kita Iya. turun di sini, keluarnya nggak ke sini. Justru kita keluarin nanti di pintu 10. Kita lihat Ngaresiano, tembok Cina dari sini nanti bang. Wisata kita yang digambar uang 2000 itu sebetulnya ada di pintu 10 ini. Jadi sekali abang masuk, abang bisa tengok Ngaresiano, bisa lihat tembok Cina, bisa dokumentasi semuanya di belakang sini nanti. Ini bagian belakang lubang Jepang. Kalau ini kan turun tangganya bang, tegak nih. Iya. Turun tegak, naik tegak. Jadi kita keluarnya nanti di sebelah sana bang. Yalah, makasih. Foto memang foto dia. Ini ya, pokoknya. Pokoknya itu lubang Jepangnya. Tapi gua males. Gua pengen liburan, gak mau capek. Capek-capek turun-turun begitu ogah. Lu lihat aja di video-video yang lain deh. Jadi buat lubang Jepang kita skip aja ya. Tapi udah itu spotnya. Oke. Yuk kita keluar. Abang, makasih ya. Iya. Dari mana Pak? Jakarta. Buat video buat YouTube. Iya.
Yuk. Aja ada orang DKI tuh. Itu DKI Jakarta bukan tuh yang dimaksud. Oke guys. Beres dari Ngarai Sianok sama Lubang Jepang. Kita menuju Jam Gadang ya. Jam Gadang Bukit Tinggi. Yuk, sebelum ke hotel kita manfaatkan waktu masih terang kayak gini buat explore sedikit di Bukit Tinggi. Ngarai Sianok tadi ya gimana menurut kalian? Pemandangannya bagus. Tiketnya 20.000. Dan kalau mau masuk Lubang Jepang seperti yang kalian dengar tadi, dari guide-nya itu 750 meter. Dan saya memutuskan untuk tidak melis. Lihat aja di video yang lain lah. Kalau soal gua Jepangnya ya, Lubang Jepang, iya namanya. Tuh. Tuh rokoknya nih Lubang. Ada Ambo Mart ya. Di Tugu Kuda nih. Sini kayaknya, ke kiri. Saya perlu receh ya guys, bentar dulu deh saya ke ini dulu nih Ambo Mart. Beli apa gitu. Kita geser ke titik selanjutnya. Mana dia? Oh ya bener. Yuk. Wah udah jam 5 ya. Rumah kediaman Bung Karno nya masih buka gak nih? Bung Karno sorry, Bung Hatta. Tempat kelahirannya masih buka gak nih jam 5 lewat nih? Hah. Ada rumah penjagalan guys sebelah kiri nih, rumah potong. Kok 6 menit sih? Salah arah kayaknya deh. Wih, ada husky. Oh, salah arah kita. Fix salah arah ini. Nah, tadi gara-gara dari Ambo Mart, nggak apa-apa ya, sekalian explore tuh
apa nih? Pasar apa itu? Kalian kita puter-puter. Biru sih ada, masa begitu sih birunya ada dua? Aneh. Yo, lihat sini. Nah, apa tuh? Pendakian Wowo. Ya. Oh, itu Kinantan Zoo. Kebun binatang. Ya, zoo. Wih, rame banget loh parkiran motornya. Jalan Minangkabau, iya. Dinding pak, dinding. Nah, sampai pemberhentian selanjutnya. Ah, ini dia jam gadang, guys. Ini yang dinamakan jam gadang. Tuh, guys. Entah ini belakangnya atau depannya. Coba ya kita puterin. Yuk. Wah, enak nih ntar malam nih nongkrong di sini nih kalau nggak hujan ya. Ya. Ini dia ya jam gadang ya. Ramai sekali di hari Jumat sore ini. Iya guys, bener. Nggak keluar burung blekok-blekok gitu, nggak. Ya. Sudah puas melihatnya jam gadang? Asli di Padang loh ini, di Bukit Tinggi. Next. Kita ke kanan, satu arah. Harusnya langsung kanan tadi ya. Kita ke kanan, terus ke kiri.
Saya ajak teman-teman muter-muter di Kota Bukit Tinggi ya. Lurus kita. Oh, ini juga nih termasuk destinasi wisata nih, Jembatan Limpapeh. Nah, ini dia guys. Keren ya. Woo. Jembatan Limpapeh. Oh, ada orang di atasnya tuh. Jambatan ya, bukan jembatan. Jembatan Limpapeh. Cantiknya. Keren. Itu ada bungalau-bungalau di atas. Nah, ini lampu merah ke kanan. Kita nyasar tadi, ini dia. Rumah kelahiran Bung Hatta. Mana dia? Proklamator tercinta kita lahirnya di sini, di Bukit Tinggi. Setelah di Bengkulu kan kita mampir kan ke rumah Ibu Fatmawati dan rumah bekas kediaman Bung Karno. Mana dia? Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Ini dia. Ini ya guys, rumah kelahiran Bung Hatta. Tapi kayak udah tutup deh gerbangnya tuh. Inilah ya pokoknya. Pemberhentian selanjutnya 7 menit. Yuk. Setelah tadi kita start pagi dari Kota Padang menuju Bukit Tinggi, kita udah lewat ngetes jalur Sitinjau Lawik. Juga sesampainya di Bukit Tinggi mampir ke Ngarai, Sianok, juga Lubang Jepang walaupun saya nggak masuk. Terus Jam Gadang dan rumah kediaman Bung Hatta gitu. Jadi setelah ini saya langsung ke hotel aja di jam setengah 6 sore ini ya. Terus paling nanti nyari makan dekat-dekat hotel lah. Ini udah mulai gerimis lagi nih. Nah, aja yang dekat-dekat aja ya. Jadi untuk etapa 6 Padang ke Bukit Tinggi saya tutup sampai di sini ya. Kita bakalan lanjut besok pagi. Udah sampai kayaknya nih. Oke? Bye-bye ya teman-teman.